Oke, sekarang Mister akan coba masuk ke dalam presentasi dulu sebelum kita melanjutkan yang kemarin. Sekaligus mereview. Tadi ternyata ada beberapa yang lupa ya. Oke. Kemarin kita udah Kemarin kita udah sampai di lesson 3 ya. Sekarang kita masuk ke lesson 4, melanjutkan memory card application yang akan kita buat. Kemarin sudah buat sampai di bagian question formnya, dan nanti kita akan lanjutkan ke bagian answer formnya atau result formnya. Nah, di sini sedikit review karena tadi beberapa Mister nanya satu pertanyaan, ternyata ada yang lupa nih. Jadi Mister akan review. Ini terkait dengan project kita ya, main mapnya. Nanti kita akan mempelajari terkait dengan event handling dan di bagian answer form displaynya. Di sini Mister mau sedikit review terkait dengan PyKit library. PyKit library itu dia mempunyai banyak widget ya. Widget yang wajib ada itu adalah key application dan key widget. Key label, key push button, key vbox layout. Yang kemarin kita belajar baru ada group box atau key hbox layout dan sebagainya. Yang banyak itu adalah komponennya. Tapi itu nggak akan berguna kalau nggak ada key application dengan key widget. Jadi dua ini akan nge-wrap seluruh application kita, seluruh komponen kita yang nantinya akan ditampilkan dalam satu aplikasi Windows. Jadi ini ya yang perlu dipegang ya. Oke, sudah full screen. Sudah full screen? Yes. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan event handling. Event handling yang udah kita pelajari kemarin pas waktu di awal pada saat kita generate random program dan sebagainya, yang crazy people ya. Itu kita menggunakan button click connect. Instruksinya adalah atau fungsi yang digunakan, button itu adalah suatu nama dari komponennya, bisa berupa radio, bisa berupa button itu sendiri dan sebagainya. Kemudian kita panggil fungsi klik, kemudian kita harus mengkoneksikan ke dalam suatu fungsi. Dimana fungsi ini akan kita buat sendiri, seperti contoh pada saat kita di People Crazy ya. Itu kita akan membuat fungsi dari show resultnya. Nah, untuk yang terkait dengan beberapa hal mengenai group box dan sebagainya, nanti kita akan langsung masuk ke dalam praktek. Di sini nanti Mister akan switch berganti-gantian dengan presentasinya. Presentasi kemudian bergantian ke arah Visual Studio Code-nya dan sebagainya. Jadi Mister akan beralih ke entire screen dulu ya. Mana entire screen? Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan ya. Nah, untuk teman-teman yang lainnya, coba langsung juga masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Oke, ini dia. Nah, ini yang kemarin sudah kita buat. Yang udah kita buat ya. Ada group box, kemudian radio button dan sebagainya. Sampai ke bagian posisi untuk melakukan centering atau melakukan semacam membuat stretch dari buttonnya, bisa lebih lebar atau lebih panjang lagi atau bahkan lebih sempit dan sebagainya. Nah, di sini kita akan coba nanti membuat yang namanya event handling untuk answer button click. Nah, sebelumnya kita akan buat di bagian answer form display terlebih dahulu. Nah, ini Mister akan switch ke algoritmikanya. Nah, ini sudah terlihat ya. Nanti di akhir sesi ini kita akan mendapatkan program kurang lebih seperti ini. Nah, ini kemarin yang udah kita buat, tapi pada saat itu kita masih belum bisa jalankan, belum diaktifkan ya answernya ya. Jadi kalau ini sekarang sudah bisa diaktifkan, dan ini nanti hasil dari jawabannya. Kemudian ini jawaban benarnya, Portugis. Ini hasil jawabannya ternyata salah. Kalau diklik next questionnya, dia akan kembali ke bagian awal lagi. Jadi untuk bagian pada malam hari ini, bentukan program pada saat
akhir lesson akan bentuk seperti ini. Nah, bagaimana cara buatnya? Oke. Kita sekarang lanjutkan dulu yang kemarin di lesson 3-nya yang sudah kemarin kita susun. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, aman. Kalau nggak ada, Mister balik lagi ke sini. Nah, jadi di sini Mister akan lanjutkan. Mister akan kembali. Sebentar. Bentar ya. Ada masalah teknisnya di laptop Mister. Mouse-nya kok hilang? Nah, udah muncul lagi. Oke. Ulang lagi. Yes. Nah, sekarang Mister akan kembali ke Visual Studio Code-nya. Kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai ke bagian sini. Nah, ini kemarin udah kita buat dengan menggunakan radio button. Kemudian kita group. Nah, sekarang kita reload album while on the VS Code. What do you mean by reload algo? Reload algo while on the VS Code. What do you mean, Kevin? Kevin Dharma. Can you explain to me? If you want to reload, you do at the course, just press the back button here. Press the back button and then wait a minute. Mister, ini Like lesson this. Kenapa? Kelihatan? Halo Pak. Yuk. Halo. Halo Bim. Siapa tadi suara Bima apa Fatan tadi? Suara aku Kak. Oh Bima, gimana Bim? Ada mau ditanyain? Aku baru jawab Kak. Kenapa? Baru masuk tadi. Oh baru Baru masuk. masuk. Oh iya oke. I guess you can focus on day 2 right now. Yeah, we focus on the day 2 right now at the lesson 3. Lesson 3 VS Code number 6. But I think it will be just Yang memory card kan ya Kak, yang ya, lanjutin yang kemarin. memory card benar. Oke. Tapi yang hari kedua itu hanya sekedar membentuk ini nih. Iya, gimana? Farhan belum Mister yang bikin jawabannya Mister. Ya, kita masih mau bikin jawabannya nih. Berarti kita masuk ke bagian yang ini dulu ya. Ini kan kita yang baru kemarin kan masih yang ini ya. Nah, sekarang kita lanjutin dulu yang day 1. Ini sebenarnya gini, day 1, day 2, day 3, day 4 gitu loh ya maksudnya ya. Cuman ini day 1 semua. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang ini ya, yang bagian bawahnya, day 1 tapi yang bagian bawahnya, interface correct answer form. Nah, ini cukup simpel sebenarnya. Kemarin kan Mister udah sampaikan, kalau kita udah bisa buat ini pasti bisa kita buat. Gampang banget. Karena konsepnya sama. Mister, Yes. saya di satu yang atas aja belum, karena kan pengganti saya itu yang kemarin itu fokusnya Sama sama Kak. Algo Python. Iya. Fokusnya ke siapa? Kemana? Ke algoritma. Fokusnya itu ke download Algo Python. Oh. Download Algo Python, jadi nggak dijelasin materi yang lalu. Iya. Sama Kak. Gitu. Mana ya? Aku kopiin kodenya aja gimana? Semuanya Kak. Iya. Yang ini. Ya udahlah. Boleh deh. Udah Mister.
awalnya ini kalau kita ulang lagi, kan kita dari scratch ya kemarin ya. Line code-nya lumayan banyak. Takutnya nanti malah nggak kekejar ke materi inti kita, yaitu handling functionnya. Gimana? Nanti coba sembari ini ya, sembari ngikutin. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh langsung ditanyain juga nggak apa-apa. Oh iya. Ini gimana cara ngopinya ya? Oke. Oke, sekarang coba masuk ke yang course yang nomor 6 dulu itu ya. Lesson 3 yang nomor 6, Mister coba mau kopikan dulu. Sebentar. Lesson 3 yang kemarin kita pakai itu yang lesson 3 ya. Oke. Sampai enggak? Radio 4. Oke. Terus bawahnya nanti kalau memang ada waktu, masih ada waktu, Mister akan jelaskan lagi ulang. Karena ini sebenarnya kalau kita udah terbiasa atau kita udah clear dengan apa yang udah kita pelajari yang kemarin, cepet kok. Nanti kalau misalnya ada waktu, Mister akan coba jelasin lagi. Ini coba di copy Oke, dulu Mister. semuanya. Dan kalau udah di copy, nanti coba di running. Nanti munculnya harusnya kayak gini. Mas, Kenapa, Bim? munculnya gimana kak? Munculnya kayak gini. Munculnya gimana? Ini Mister udah screen share kan? Ya kayak gini nih. Udah. Udah ya. Nah, kayak gini munculnya. Memori. Dan dia masih belum bisa ngapa-ngapain. Jadi masih awal banget nih Mas ya. Ya kan? Mister ini katanya apa namanya? Kenapa? Module not found error, no module name PyQt5. Lah, yang punya siapa ini? Lah, aku malah udah keluar kak. Oh keluarnya memori cardnya keluar. Coba screencast dulu. Screen. Keluar. Keluar? Gak jadi keluar. Oke. Keluar. Coba Al-Fatih. Yang tadi Fatih kan ya? Bener? Yang ini. Yang not found. Yang iya. Oke, mana coba Fatih? Di screencast dulu. Yang lainnya udah bisa ya. Yang posisi awalnya itu adalah dia masih belum bisa ngapa-ngapain, tapi udah muncul tampilan dari sisi pertanyaan dan jawabannya. Nah, salah pencet. Ini. Jadi kayak gini. Ini adalah tampilan terakhir kita. Nah, ini ya. Gimana Al-Fatih bisa screencast? Yang lainnya Screencast. belum muncul ya di Mister ya? Aku cuma tulisannya ya ini kak, memory card which nationality does not exist. Coba Bim di screencast juga Bim. Yang ini kan kak rata-rata. Udah di screencast nih. Belum muncul nih di tempat Mister nih. Jadi memory card. Yang Nah ini kan Mister. Kevin Dharma udah muncul nih. Yang ini kan Mister. Ya, benar. Sip, mantap. Oke. Berarti udah kan? Tapi kalau diklik answer belum bisa ngapa-ngapain kan itu? Kalau Ya diklik belum kak. ya benar. Masih awal. Kita masih membentuk itu dulu memang. Yang Fatih gimana Fatih? Aman belum Fatih? Belum, di sini bilangnya Oke. module not found error, no module name PyQt5. Ini pakai yang ini ya. Kemarin install Python-nya versi berapa? Diinstalin versi berapa sama yang kemarin penggantinya? Oh, Coba katanya ketik yang Python. terbaru. Python. Coba diketik kayak gini. Di terminalnya, Mister contohin ya. Bagian terminalnya ketik Python version kayak gini terus di enter. Kalau bawaan Oke, dari Algo sabar. Python itu 3.7.7. Kalau yang punyanya Fatih berapa? Python Kayak gini.
Python. Python. Python itu PY, nggak pakai H. PYTHON. PYTHON. Yes, version. Wis 311. Oke, kita coba ya. Ini install modul PyKitty-nya berarti yang terbaru nih. Coba ini, pip install PyKitty. Pip install PyKitty 5. Kayak gini ya, Mr. Chat apa dikirim di chat ya. Mana tadi? Iya. Coba nanti di chat. Pip install PyKitty 5. Oke, bentar. Oke, coba kayak gitu bisa nggak? Install. Gimana itu? Di copy nanti dia masuk ke dalam terminal tadi, habis itu di paste, di enter. Oh. PyKitty 5. Loading. Moga-moga nggak ada yang ini ya. Kalau yang Deo gimana Deo? Bentukannya seperti apa Deo? Bisa dikasih screencast dulu supaya Mister bisa kelihatan. Kalau kasusnya sama kayak Fatih, kayak tadi, oh sama ya. Coba kayak tadi tuh, pip install PyKitty 5. Tapi Python-nya udah terinstall ya Dio ya. Pastikan Python-nya udah terinstall dulu. Dicoba dulu pakai PyKitty, pip install PyKitty 5. Ini kalau yang punya Al-Fatih ini dia pakai ini pakai VS Code biasa, kemudian install extension sendiri ceritanya nih kalau ngelihat dari comment promnya tuh. Kalau yang Deo misalnya kayak gitu di terminal Deo. Masuk ke terminal kayak ini tadi Mister di sini. Nah, ini. Kemudian copy yang tadi Mister kirim. Nah, yang ini pip install PyKitty 5 di chat. Chat ada pip install PyKitty 5, di copy, di paste aja di sini terminalnya. Ntar di enter. Kalau Mister udah ada PyKitty 5-nya, karena ini juga pakai yang versi 3.7.7 jadi agak beda mungkin nanti versinya. Tapi kalau nanti selama pembelajaran nggak ada masalah, nggak apa sih, dipakai aja. Karena Python ini kadang ada beberapa hal yang dia sangat sensitif dengan versioning. Udah dapet ya itu ya? Belum ya, masih loading. Masih belum selesai. Tunggu dulu, Asif. Udah dapat. Udah ada. Udah selesai itu? Oh ya, udah benar. Sekarang coba di running, Fatih. Masih ini nggak? Masih no modul phone nggak? Ini aja. Yang Dio juga sama ya caranya kayak tadi, coba pip install PyKitty 5. Yang lainnya semuanya udah ya. Jika dilihat secara ilmiah, kandungan pada klorofil sendiri tidak jauh berbeda. Sebenarnya kalau di Python sedikit sharing, kalau di Python itu kalau bisa selama pembelajaran sih menggunakan rekomendasi yang ada di Algo Python. Karena kita nggak tahu nih ada beberapa revisi apa enggak nih di materinya. Tapi kalau misalnya nanti ada revisi, ntar kita coba ini aja, kita coba perbaiki lagi aja nggak apa-apa. Yang penting untuk yang sekarang kita bisa jalankan dulu. Dan di beberapa project yang real project pun kadang kita itu nggak harus pakai yang versi terbaru ya teman-teman ya.
Karena versi terbaru pun belum tentu dia support untuk library yang lainnya juga. Karena biasanya kalau dia versi terbaru baru keluar, library yang lain tuh baru beradaptasi dengan versi terbaru itu dan bakalan rilisnya lama. Oke, udah semua? Aman? Hati? Udah oke jalan? Muncul. Aman, Kak. Oke, nice. Iya. Sip. Nah, sekarang kita coba Deo, yang Deo gimana? Aman, Deo? Enggak tahu. Coba ini di screencast dulu. Di screencast dulu. Jadi Mister tahu bentuknya Deo tuh di mana posisinya sekarang? Apakah di VS Code atau masih di mana nih? Di websitenya Algo. Aku masih nggak ngerti. Yang mana nih yang nggak ngerti tuh? Codingannya. Iya, Oh, lama-lama aku malah tambah gak ngerti. iya. Bentar. Ini ada yang masih malah belum dapat modulnya ini. Bentar ya. Yang Deo gimana? Aduh, ketutupan apa ini? Ya. Oke. Coba scroll ke atas, Deo. Nah, ini error ini. Oh, coba lagi ke atas lagi, ke atas lagi. Oh, ini udah pakai Algo Python kan yang punya Deo ya? Coba di terminalnya di kill dulu, Deo. Ada gambar tempat sampah itu di sebelah kanan atas. Nah, yang sebelah kirinya ada tempat sampah, ya. Kemudian di running ulang lagi. Harusnya sih kalau pakai Algo ENV udah dapet ini Deo, PyKit 5 ya. Nah, ini udah aktif nih environmentnya. Itu di bagian bawah Deo coba dicek. No modul PyKit 5. Coba scroll ke atas Deo. PyKit 5 Qt Core. Coba yang di bagian terminalnya itu di stop dulu, runningnya di stop dulu. Kemudian di bagian terminalnya ketik pip list. PIP di terminalnya dibuka terminalnya tadi. Mana terminalnya tadi? Kak, kalau buka dari website aja bisa nggak, Kak? Buka dari mana, Bi? Harus download. Tapi harus download itunya ya, Kak. Yang apa kan? Kalau yang kakak rekomendasikan kan download VS Code nih. Kalau mau Nah. pakai yang ini Algo bukan Algo, yang VS Code biasa, kalau bisa Python-nya itu pakai versi yang 3.7.7 juga. Oh, oke, Kak. Jadi jangan yang lebih tinggi. Karena kita nggak tahu nih yang ada di bagian materi selanjutnya itu nanti dia support nggak ke yang lebih tinggi gitu. Tapi nggak apa, kita pakai dulu aja. Ntar kita bisa tambah kok yang Python-nya. Nah, sekarang yang Algo, Algo. Yang Deo tadi coba diketik PIP spasi list list. Nah, itu udah ada kok. Coba scroll ke atas. PyKit 5-nya mana? Duh, coba ke bawah pelan-pelan. PyKit 5. Loh, ini hilang ini PyKit 5-nya. Oh, coba ke bawah lagi dikit lagi. Lah iya, hilang ini. Kemarin Deo ini ya mencet sesuatu apa? Ngeksekusi kok sesuatu komen nggak? Suatu komen nggak?
Bentar, gini aja deh. Kalau kayak gitu, Mister coba cek dulu. PyKitty 5-nya yang punya kita apa ya? Itu wrap T-nya udah ada. Please. Coba, nah, Kita apa aja kak? kenapa? Yang tadi kakak bilang atau kita apa aja? Kenapa Bim? Kenapa Bim? Sorry Bim, nggak dengeran. Kita apa aja? Kita nambahin apa aja? Kita nanti mau nambahin yang bagian answer sama handling ininya, handling functionnya. Oke kak. Oke, bentar ya. Mister mau coba cek dulu PyKitty 5. Nah, nanti coba dia ketikan ini ya, semoga bisa ya. Pip install PyKitty 5. No. Coba ke situ. Deo copy yang di bagian ini, di bagian chatnya, Mister udah ketikan pip install PyKitty 5 sama dengan 5.15.0. Kalau yang punya Deo ini harusnya Pythonnya pakai yang 3.7.7. Nah, itu kan udah ada tuh. Sekarang coba Deo copy di bagian chatnya, kemudian paste di bagian terminalnya Deo. Copy di bagian chatnya, kemudian kopas di bagian yes, bisa nggak? Wrapnya udah ada, harusnya nggak ada masalah sih. Tinggal yang zip-nya kalau misalnya ada masalah. Zip-nya bakal langsung terinstall. PyKitty zip. Oke, sembari Deo install, kita coba lanjutkan dulu ya Deo ya. Nanti Deo untuk sementara lihat dulu di online lessonnya. Yang lainnya yang udah oke, ininya Visual Studio Code-nya langsung kita coba praktek ya. Deo juga bisa langsung praktek juga sembari itu nunggu instalasinya selesai. Tapi jangan di running dulu. Diketik aja kodenya, jangan di running dulu. Oke ya. Nah, sekarang Mister akan lanjutkan. Nah, sekarang kita buat yang create interface ini. Nah, di sini nih sebenarnya mirip seperti yang nomor 1. Dia nggak akan buat apa-apa lagi. Cuman dia nge-hide answer optionnya. Nah, jadi yang pertama itu kita buat interface-nya itu hide dulu answer optionnya. Answer option yang kemarin kita buat pakai radio group ya. Yang radio grupnya ini ya. Kita hide dulu, kita siapin dulu radio group dot hide. Ini sesuai dengan perintah di sini ya. Hide the answer option, launch the application and make sure the workspace is ready. Jadi kita mau menggunakan answernya itu ya di tempat inilah, di aplikasi inilah, nggak bergerak kemana-mana. Kita nggak ngebuat lagi aplikasi baru. Nah, jadi kosong kayak gini. Nanti di bawahnya nanti berbentuk true or false sama correct answernya. Nah, kalau buat kayak gitu kan sama seperti yang ada di sini ya. Kemarin konsepnya kan kalau kita mau buat group box, kita buat dulu radio grupnya.
Kemudian baru kita isi semuanya. Kalau tak kemarin itu kan ada isinya radio semuanya, kemudian kita layout dan seterusnya. Nah, ini pun sama. Tapi isinya bentuknya adalah true, false, dan correct answer. Berarti kita buat dulu yang grupnya untuk yang test result. Perintahnya apa di sini? Create a result widget. Result widgetnya yang berbentuk group box. Kemarin terakhir untuk yang group box itu vertical layout kolom 2, horizontal layout. Nah, ini radio grupnya di sini ya. Yang ini berarti kita kasih nama test result widget. Biar gampang ya mempelajarinya. Kemudian kita define seperti yang di atas. Result sama dengan Q group box, karena kita akan ngebuat seperti yang bentuk group box tapi dia bentuknya test result. Kalau kemarin answer option gitu kan sebelumnya. Kita copy aja biar nggak terlalu lama ngetiknya. Ini kita ganti test result. Nah, setelah itu isinya apa? Label aja. 1, 2 labelnya. Kita buat aja label 1 sama dengan Q. Labelnya adalah true, false. Kemudian label 2-nya itu adalah correct answer-nya kan. Q label correct answer. Ini hanya prototype aja nih ceritanya nih. Kita masih ngebuat prototipenya karena nanti akan kita buat dynamic di akhir lesson nanti, kelihatan nanti bagaimana dynamicnya. Dah selesai. Kemudian kita buat grup. Label 1, label 2 ini kita buat grup yang nanti isinya judul grupnya adalah test result. Jangan lupa ini harus kita buat layout dulu supaya bisa di set ke dalam group boxnya. Kita buat karena lihat ini bentuknya vertikal ya kan, bukan horizontal ya, vertikal susunannya, true false-nya sama correct answer-nya, maka dia perlu yang namanya vertical layout. Misalnya Mister kasih namanya aja deh, V layout. Udah ada. Oh, nggak ada. V layout doang ya, V doang layout. Q V box layout. Oke. Setelah itu kita add widgetnya. V layout add widget. Widgetnya label 1 kan ya. Label 1 dia rata kiri. Meskipun ada sedikit menjorok ya ke ini, kita bisa nanti kita sesuaikan. Kita buat dulu kayak gini dulu. V layout add widget label 2. Nah, kalau ini kan tengah ya, kelihatan tengah ya. Kita buat aja alignment-nya ke tengah. Line center. Iya, oke. Nah, setelah semuanya dimasukkan ke dalam layout, baru kita set ke dalam resultnya. Set layoutnya si V layout tadi. Jadi V layout ini kita set ke dalam group boxnya result. Dia pakai set layout karena dia bentuknya udah layout ya. Oke, paham ya? Karena ada nanti misalnya ada contohnya kayak di main layout kita kan ada add layout, add widget dan sebagainya. Itu hati-hati ya. Nah, ini udah masuk ke sini, kemudian kita masukkan ke dalam, jangan lupa dimasukkan ke dalam main layoutnya supaya nanti muncul nih bentuk true false-nya. Kita taruh aja di bagian bawah sini. Di bawahnya radio group yang tadi isinya pertanyaan. Main layout. Ingat, group box itu widget, bukan layout. Add widget. Namanya apa tadi? Result ya, result. Oke, nah sekarang kita coba running. Harusnya bentuknya nanti seperti ini. Nah, udah muncul ya. True, false, correct answer. Nah, jadi bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini udah jadi kan. Nomor 2 itu yang D1 yang kedua itu ya kayak gini aja gitu. Makanya sebenarnya yang ini hanya untuk review ke teman-teman bagaimana cara ngebuat group box sama ngelayouting. Ada layout horizontal, layout vertikal dan sebagainya.
Dan juga mengingatkan kembali bahwa semuanya itu bisa di hide dan di show. Nah ini kan contohnya tadi radio groupnya di hide nih. Ini bisa di show atau kita komen aja, boleh juga. Jadi nanti dia akan muncul semuanya. Nah muncul semua kan, answer optionnya muncul, test resultnya muncul. Nah ini ya. Jadi tadi udah kita balikkan dulu sesuai dengan perintah soal dulu. Ini hide supaya nanti kebayang jadinya seperti apa. Kita hide dulu. Jadi sekarang kita sudah dapat yang namanya answer card-nya. Nah, sekarang bagaimana cara mengkombinasikan mengkoneksikan si answer button ini supaya nanti munculnya ke sini. Kita masuk ke yang bagian selanjutnya. Nah, ini kan udah selesai nih. Event handling. Nah, ini baru nanti kita pakai function nih. Jadi, kita akan mencoba untuk menggunakan klik button. Yang tadi di review bagian presentasi masih ingat ya? Mister balik lagi dulu ke presentasi buat mengingatkan kembali. Di bagian yang ini ya. M2L4. Nah, ini tadi di bagian presentasi ini, di bagian review untuk, nah ini dia nama widgetnya, kemudian klik, kemudian kita connect ke dalam si functionnya. Jadi sekarang kita mau mengkoneksikan buttonnya itu ke dalam functionnya. Nah kembali lagi Mister ke sini. Radio group height, is that correct? Ya betul, radio group height. Kemudian nanti di bagian answer buttonnya ini, baris ke-55, kita pasang dulu answer button, klik yang tadi fungsi kliknya, kemudian kita koneksikan dulu dengan suatu fungsi. Kita biarkan kosong dulu. Nah sekarang kita lihat di sini. Nomor 1, kita suruh buat fungsi apa nih? Show result. Nah, copy aja. Show result. Nah, Mister kalau buat fungsi, kalau Mister ya, itu biasanya Mister akan selalu taruh di bagian atas. Karena ini akan aman dan semua fungsi bakalan bisa kepanggil kalau kita taruh di atas ini. Dan juga lebih enak dibacanya. Oke, show resultnya. Pertama, hide the question form. Nah, question form ini tadi maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan tadi. Si radio group tadi. Itu tadi adalah pertanyaannya, kemudian yang answer formnya itu adalah yang bagian true or false, yang correct answer. Berarti di sini tadi kita yang bagian ini namanya radio group kan? Radio group kita hide. Oke. Kemudian yang kedua, display the correct answer form. Berarti yang correct answer form tadi kita buat nama apa? Result ya. Oke, result dot show. Ini. Kemudian yang terakhir, change the tag on the button next question. Nah, button kita tadi namanya answer button. Titik set text. Kita ganti namanya jadi next question. Oke. Nah, ini kalau kita coba, kita masukkan ke sini, ke dalam kliknya. Klik yang ada di bagian answer button tadi di sini. Nah, ini kalau kita mau coba dulu ya. Gak apa-apa, kita coba dulu aja. Nanti ketika diklik, dia berubah ke dalam next question. Nah, ini sekarang misalnya nih, kita buat kalau tadi kan ini radio groupnya kan yang di hide nih. Sekarang Mister matiin, kemudian yang di hide itu sekarang yang bagian resultnya. Resultnya dot hide. Sekarang Mister nyalain lagi programnya. Nah, bentuknya kayak gini kan, pertanyaan ini ada, kemudian bisa milih, kemudian klik answernya. Nah, muncul kayak gini. Dari sini ada yang kesulitan, ada yang bingung sampai sini. Tapi ini masih belum bisa balik. Nanti sabar. Kita masih buat satu fungsi dulu. Satu fungsi ini masih aman apa enggak nih? Masih bisa mengikuti enggak?
Mister back to kelas dulu. Boleh. Gimana kelas? Aman kelas? Saya mau nanya. Saya mau Oh, lihat yang dari awal. Jadi kan yang nomor 43, yang di nomor 43 yang dikerjain. yang nomor 43, yang Boleh. baris 43 maksudnya? Iya. Baris 43 ini yang horizontal layout. Betul? Yang ini? Dari mana sih tadi yang dikerjain hari ini tuh yang dari mana? Oh, kalau yang dikerjakan hari ini itu tadi Mister mulainya itu dari bagian grup bentar. Grup. Nah, ini kan grup books radio button. Nah, ini mulai dari test result widget. Mister sela-selain di sini sih antara baris ke 48 sampai 57 ini yang baru nih. Kalau yang lainnya masih yang lama. Sama yang di atas itu tadi ada diganti ya? Yang di atas itu ditambah sama ini function untuk membuat handling si buttonnya, handling eventnya. Kalau nomor 2 nggak ditambahin kan Kak yang QQ itu? Yang mana? Ditambahin apa? Yang nomor 2, Yang nomor yang baris 2. Oh, yang baris 2. Baris 2. Baris 2 kenapa tuh? Nggak ada yang ditambahin. Itu Masih kan biasa ditambahin. nggak ada, Nggak ada. belum ada. Oke. Kita masih aman. Oke, ya Mister mau coba ulangi lagi ya. Kenapa? Kenapa Kevin Dharma? Nah, type error at layout self layout unexpected type. Ini salah pendefinisian nih biasanya nih Kevin Dharma. Coba dicek lagi. Di bagian ini lagi ngebentuk layout ya. Layout untuk si labelnya yang baru itu, yang untuk answer buttonnya. Coba Mister balik lagi ke sini ya. Mister coba ulangi lagi dulu ya. Oke, ini tadi dimulai dari ini sebenarnya Mister tadi kopas yang dari atas ini sampai test result ini karena Mister mau mengambil yang bagian ini doang, radio grupnya. Ya, jadi yang pertama itu ini Mister ambil, Mister kopas taruh di sini. Jadi ceritanya itu gitu. Nah, setelah itu Mister mau isi nih grup boxnya. Grup boxnya Mister isi dengan menggunakan label 1 dan label 2 nih variabelnya ceritanya. Isinya sama seperti yang ada di contoh ini. Mana tadi? Nih. True, false, sama satunya lagi correct answer. Ada 2 label. Nah, setelah 2 label ini Mister inisiasi, Mister buat, kemudian Mister perlu nge-layout untuk menempatkan si label ini. Layout yang Mister gunakan itu vertikal. Kenapa? Karena urutan atau susunan dari true, false, dan correct answer ini dia posisinya atas bawah, bukan kanan kiri. Meskipun itu kan kelihatannya itu kayak yang correct answer-nya kayak agak ke tengah gitu kan, true false-nya agak ke kiri gitu. Itu kan posisinya tapi secara umum dia atas bawah. Itulah kenapa Mister pakai vertical layout. Tapi kalau dia udah murni kanan kiri sejajar horizontal itu baru H box layout atau horizontal box layout. Nah, sampai sini masih aman ya. Nah, untuk mendapatkan VBox layoutnya, Mister menginisiasi VLayout ini dengan widget yang kita butuhkan tadi yang vertikal tadi. Kemudian Mister tambahkan widget. Widgetnya itu ada di label 1 sama label 2. Kenapa label 2 Mister align center? Karena kebetulan ini contohnya diminta yang center bentuknya gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah ya seperti Mister sampaikan kemarin. Ini hanya UI UX saja. Nggak akan mempengaruhi fungsionalitas program. Kalaupun nggak dibuat center juga nggak ada masalah. Nah, setelah itu terakhir sama seperti sebelumnya, ini kan radio group nih, sama kan? Copy, kita paste di sini, kita ganti radio groupnya dari result, H layoutnya jadi vertical layout punyanya si result tadi. Nah, dari sini aman ya. Sebenarnya tadi Mister cuma nambah ini doang. Dia Gimana? cuma tambah itu doang, Kak. Nambah ini doang, dari tadi tuh nambah ini doang. Oh, oke. Aman ya. Makanya Mister kemarin menyampaikan kalau kemarin itu udah sempat eksplorasi harusnya aman. Help me. Kenapa itu Farhan? Kenapa nih? Farhan raise hand, Fatan help. Nggak ada gitu loh.
Saya Mister, gak sempat lihat kodenya. Oh, boleh Nggak lihat sempat. yang di atas tadi nggak, Mister? oke, balik ke kode dulu ya. Jadi ini yang pertama ini Mister tutup dulu deh biar nggak terlalu banyak Yang div tadi, Mister, yang di atas. yang di atas. Yang ini ya fungsinya ya. Ini yang baru Iya, deh. fungsinya. Ini yang baru. Yang baru ini yang sekarang Mister kerjakan itu masih ada 2 doang nih. Belum lebih dari 2. Yang pertama tadi yang grup true false tadi, test result, sama yang satunya lagi fungsi ini. Oke, Mister. Oke. Nah, terus Mister, itu kan di bawah itu kenapa di hide, Mister, yang radio show-nya? Radio radio hide-nya. Di grupnya tagar. yang di bagian Iya, ininya ya. Ini sebenarnya yang untuk bawah. membuat prototipe dulu, teman-teman ya. Jadi bagi semuanya, ini Mister kesini ini di tagar, kemudian di komen dan sebagainya gitu ya. Ini maksudnya Mister mau coba buat hard code-nya untuk membuat prototipenya. Supaya nanti Mister kebayang ketika nanti membuat function-nya itu sebenarnya yang dibutuhkan apa sih? Nah, contohnya kayak gini nih. Show result, kan yang dibutuhkan sebenarnya kita membutuhkan pertanyaan itu di hide. Ya kan? Nah, setelah itu baru dia menampilkan hasilnya. Benar apa salah? Kebayang? Makanya di sini yang kedua, baris kedua adalah resultnya tolong tampilkan. Show resultnya. Nah, setelah itu answer buttonnya ganti namanya dari answer jadi next question. Nah, jadi yang tagar-tagar awal ini tadi, yang tadi kan awalnya kan Mister cuman ngedemoin ini kan, coba di hide gitu kan. Habis itu di hide, jalan. Nah, ternyata kita disuruh buat fungsi dan benar kan di sini bahwa kriterianya hide the question form. Karena memang ini kan kebetulan satu Windows aplikasi ya. Maksudnya satu jendela doang, bukan 2 jendela atau 3 jendela. Lain kalau kayak gitu. Nah, ini satu jendela jadi pasti ada yang di hide, ada yang show bergantian dan itu biasanya dimasukkan ke dalam suatu fungsi. Jadi nanti ini harapannya kita nggak bakalan manual lagi nih di sini. Harapannya nanti makanya Mister komen karena Mister nggak butuh. Kenapa? Karena udah di cover sama ini radio group hide. Jadi biarlah dia apa adanya muncul. Tapi yang jadi masalah ketika ini Mister running itu adalah mana tadi? Nah, ini posisi answernya ini masih muncul juga nih di bagian bawah. Tapi ketika ini Mister klik hilang udah yang atasnya. Sesuai kan dengan apa yang kita inginkan. Kalau diklik answer harus muncul di bagian result. Sesuai. Tapi di bagian awalnya yang belum sesuai. Nah, itu nanti next. Itulah kenapa Mister akhirnya yang kedua membuat komen baru untuk membuat prototipe lagi yang harusnya resultnya itu di awal harus hide gitu loh. Nah, jadi bersih nih nanti. Tapi nggak boleh kayak gini gitu ya maksudnya ya. Ini hard code namanya. Dan ini hanya khusus buat prototipe atau developing doang. Nah, kan munculnya rapi kan. Kemudian kita klik answer. Nah, udah rapi. Tapi nggak boleh kayak gini gitu loh. Nanti kita pakai yang namanya function. What was the best show result? Apa tadi? Okay. Wait a minute. Okay, here. Mister. Okay, gimana? Yang kanan belum muncul, Mister, yang kayak koreknya, Mister. Answer resultnya. Yang udah di coding. Coba di screen guys. Untuk yang Giska gimana? Aman ya Giska ya? Udah masih kecepatan nggak Mister ngejelasinnya? Yang lainnya gimana? Bentar. Ini Mister entire screen ya. Aduh agak susah nih kalau ganti-ganti. Ini kode yang baru kan, Mister? Ya, ini yang baru ya, nanti yang akan kita lanjutkan nanti yang ke bagian ketiganya. Nah, ini moga-moga bisa nyambung. Ini udah dibuat juga, Mister, gitu. Tapi Udah dia aman? masih enggak. Gimana? Masih kenapa tuh?
Giska kenapa tuh? Coba lihat screencast-nya Giska. Farhan gimana? Kalau di running dia pencet answernya masih sama, Mister. Enggak respon dia, Mister. Enggak Oke. berubah jadi respon. Nah, ya. Yang Farhan itu mungkin tadi kelewat di bagian sini ya. Di bagian answer button-nya. Di bagian answer button. Mana? Nah, ini dia. Baris ke-61. Nih, Baris udah ke- di-connect-in belum? Handle clicks to the answer or next question button. Gimana, Mister? Yang di bagian online lesson-nya, nah coba Mister lihat di Farhan ya. Di bagian answer button-nya Farhan mana? Ini, Mister. Oke ya, itu koneksikan ke bagian klik buttonnya. Jadi answer buttonnya itu bentuk kayak gini nih. Mister copy di itu ya. Nah itu dia punya Fatan tuh. Titik klik connect show result. Jadi kalau punyanya si kasusnya Farhan, berarti dia harusnya ans button. Mana tadi? Ya benar ya, ans button dot clicked dot connect, baru nanti dikasih kurung buka kurung tutup, panggil nama fungsinya show result. Nah itu diganti ans button underscore button yang punyanya Farhan. Itu kan kalau punyanya ini ya, punyanya Fatan ya, itu tadi ya, dia pakai Iya, ans. Mister. Kayak gini jadi, Mister. Ya betul sekali. Nah sekarang kalau mau coba harusnya udah connect. Oke, Mister. Oh iya, udah bisa, Mister. Sudah ya. Yang Giska gimana Giska? Iya. Aman? Invalid syntax? Bisa screencast? Gimana Giska? Sudah clear? Oke, kalau udah clear, Mister coba lanjutkan ya. Oh belum. Mas error. Coba di screencast dulu Giska. Bisa coba masuk. Siap. Mana punya Giska? Mana punya Giskanya? Yang Visual Studio Code-nya? Errornya gimana? Nah, punyanya Giska ini masuk ke IDLE lagi. Di-kill dulu terminalnya. Terminalnya Giska di-kill. Yes. Semuanya coba di running ulang. Oke, name fee is not defined. Oh, v titik layout coba punyanya Giska, v titik layout atau v underscore layout di baris 57. Baris 57. Harusnya apa yo? V titik layout atau v underscore layout? Ya, kita mengambil layout yang di atasnya ya Giska ya. Ya, good. Coba lagi. Oke, good. Sekarang coba diklik answernya. Apakah dia berganti ke ininya? Aman ya? Oke, good. Nice. Oke, sekarang kita ini ya, lanjutkan ke bagian selanjutnya. Nomor 2, write a show question. Nah, kalau tadi show answer, sekarang show result, sekarang show question. Nah, ini harusnya akan mengcover yang tadi di bawahnya nih. Result hide. Karena kan ini di awal nih, pas waktu diklik next questionnya. Perkiraan Mister sih ya, cuma nggak tahu ya. Kita cek dulu apa ini permintaannya. Show questionnya kita copy dulu. Klik to next question button ya. Hide the answer form. Nah ini sama. Hide the answer form berarti di bagian resultnya ya. Resultnya kebalikan yang seperti fungsi di atasnya. Hide. Show the question form. Radio groupnya di show. Tampilkan radio grupnya gitu ya maksudnya ya. Kemudian ganti teksnya, ini copy aja deh. Ganti teksnya, balikin lagi ke answer top.
Mister doang. Ya, betul. Kemudian reset all radio button. Nah, ini ada materi baru nih, reset all radio button. Jadi, sebelum masuk ke dalam reset all radio button, Mister mau sampaikan bahwa radio button itu sifatnya, ini kalau Mister running dulu ya. Semoga teman-teman di sini udah pada tahu semua. Sifatnya dia tuh selalu unik. Jadi ketika dia diklik, nah ini cuma satu yang bisa terklik. Ini adalah sifat eksklusivitas dari radio button. Nah, untuk membuat dia ngeriset, kita harus buang sifat eksklusivitasnya. Caranya gimana? Nah, kita perlu yang namanya komen. Misalnya nih ya, ada suatu radio group gitu. Radio titik set eksklusif. Nah, ininya kita setting menjadi false. Ini misalnya ya, tapi bukan ini ya, bukan ini. Ini Mister cuma nyontohin misalnya. Nah, saat dia menjadi false, maka dia bisa di reset. Jadi seakan-akan dia nanti bisa diklik lagi, ntar hilang pilihannya. Nah, sebelum masuk ke sini, kita perlu yang namanya, karena ini all radio button, kita butuh behavior yang sama untuk seluruh radio. Sebagai informasi di sini radio button kita ada 4 ya, 1 2 3 4. Nah, kita perlu yang namanya widget. Oh, ini kita ini aja deh. Kita kasih turun dulu. Kita turunin aja. Oke. Nah, ini kan enak. Widget Q radio group button ya. Nah, button group. Nah, ini dia. Kita butuh yang namanya widget Q button group supaya kita bisa membuat behavior dari si eksklusif tadi bisa kena ke seluruh radionya. Nah, kemudian kita perlu setting dulu nih di sininya. Kita masukkan dulu di sini. Kita masukkan di sela-sela sini supaya kebayang. Jadi nanti radio-radionya semua itu akan dimasukkan ke dalam si radio mana tadi? Ini ya. Si Mister, button group. kejeda videonya Mister. Oh, kejeda. Wait. Sampai mana? Sampai mana? Suara Mister kedengaran enggak? Ini Farhan nge-lag apa gimana? Suara Farhan kedengaran nih. Halo. Halo. Tes. Ini Misternya Oh, tiba-tiba Mister hilang sih. Mister hilang. Halo, tes. Sudah balik belum? Tes. Suara Mister kedengaran belum? Halo. Udah Mister. Udah ya? Oke. Sorry. Tadi sampai mana berarti nge-lag-nya? Di Q radio button. Q radio button. Q button group. Yang di atas tadi. Yang ini, Q button group ini? Ya, Q button group. Oke. Jadi semuanya ditambahin ini dulu ya. Kita Iya, butuh Mister. namanya widget Q button group dulu. Ini gunanya apa? Untuk mengkelompokkan seluruh radionya jadi satu grup. Dan kita bisa set seluruhnya jadi eksklusivitasnya false. Nah, sekarang masuk ke sini. Kita grupkan radionya. Gunakan apa ya misalnya ya? Radio group udah ada. Grup aja deh, grup button aja deh. Grup button. Mister apa tadi Mister yang ditambahin Mister? Yang ditambahin bagian atasnya ini adalah Q button group. Bagian importnya Q button group. Q button group. Nah, jadi ini Oke, gunanya untuk membuat kelompok si grupnya si radionya jadi satu kesatuan. Oke, sudah. Kemudian masuk ke bagian bawahnya sini. Kita inisiasi seperti biasa. Q button grupnya. Kemudian kita masukkan grup button, add button, radio 1. Kita
apa saja keluarga. Nah, jadi pada saat ini sudah di grup seperti ini, berarti seluruh radio ini udah masuk ke dalam satu grup yang namanya grup button. Dan ini bukan bersifat layouting ya. Mister nggak ngebuat layouting, Mister cuma ngebuat grup aja, grouping gitu aja. Bukan ngomongin layouting, nggak ada hubungannya sama layouting. Jadi nggak perlu kita setting layout apapun di bagian main layout atau yang lain-lain, nggak perlu. Nah ini nanti gunanya pada saat di sini. Bagian nomor 2 reset all radio button. Nah di sini kita setting. Tadi apa namanya ya? Group button. Group button titik set eksklusifnya kita buat false. Nah, saat ini udah jadi false, baru kita bisa ngeriset seluruh radio 1. Radio 1, radio 2, reset radio 1 ini gimana? Reset radio 1. Oh ya, pakai set check ya. Set ya ini ya. Set check false. Kita copy. 2 3. Oke. 2 3 4. Nah, ini udah ngeriset seluruhnya, jadi pilihannya tuh nggak ada yang terpilih. Maksudnya nggak ada yang aktif. Jadi kosong semua. Setelah itu jangan lupa dibalikin lagi karena kita udah selesai ngerisetnya. Grup buttonnya kita buat set eksklusif lagi ke dalam true supaya nanti pada saat kembali lagi dia aman, bisa memilihnya cuma bisa hanya ada satu ya sesuai dengan sifat dari si radio buttonnya. Nah sampai sini masih apa ada yang mau ditanyakan nggak? Ini masih belum bisa diaktifin ya karena kalaupun mau dibuat langsung ditembak ke sini, kita coba dulu ya. Munculnya nanti jadi kayak nggak ada perubahan gitu. Misalnya nih show question ya tadi ya, kita coba running. Paling nanti pilihannya itu jadi akan menghilang, paling kayak gitu bentuknya. Tapi kayak nggak ada perubahan gitu bentuknya. Ini misalnya kita pilih NH, kita klik answer, nah dia hilang kan? Kita klik answer, dia hilang. Karena kita udah reset di bagian function ini. Nah ini dia. Tapi pada saat kita memilih lagi, nah kita balik lagi ke sifat eksklusivitasnya si radio button. Satu pilihan hanya seluruh radio itu hanya bisa dipilih satu aja. Oke ya, kebayang ya. Jadi kalau kita klik itu ngerisetnya udah berhasil. Nah sekarang kita lanjutkan untuk bagaimana caranya supaya pada saat kita klik itu bisa beralih ke bagian answernya atau resultnya. Kemudian pada saat kita klik next questionnya balik lagi ke bagian pertanyaannya. Nah, kita gunakan yang nomor 3 fungsinya. Start test. Oke, kita coba buat di sini. Def start test. Check the text on the button. Nah, berarti kita perlu ngecek di buttonnya ya. Karena tadi buttonnya ada 2 ya. Answer dan satunya lagi next question. Berarti if tadi punya misalnya apa? Answer button titik text. Oke. Sama dengan answer. Maka yang terjadi panggil ini ya. Show result. Oke. Kemudian satunya lagi elif answer button text sama dengan next question. Maka yang perlu kita panggil adalah fungsi show question. Nah, yang bagian bawahnya buttonnya kita ganti, kita panggil aja yang namanya start test tadi. Ya oke, ulang lagi dari atas. Nah, scroll ke atas nih. Ini ya fungsinya ya. Fungsi yang nomor 3.
If the text is answer then call show result. Nah udah ya kan. Kemudian kalau dia the text is next question call show question. Nah ini dia sesuai sama yang perintah di sini. Oke. Setelah itu jangan lupa ganti ke bagian yang buttonnya ya. Buttonnya nanti jangan pilih show question atau dikonekin ke show question atau ke show resultnya, tapi langsung ke start testnya. Jadi dia nanti langsung akan eksekusi di bagian ini pilihannya. Oke. Nah, sekarang Mister coba running ya. Harusnya nanti bentuknya seperti ini. Kalau running harus pakai screencast. Entire screen running. Nah ini dia. Nah ini ya muncul. Kemudian Mister pilih answer. Kemudian Mister klik next question. Nah balik ya dia. Dan dia ngereset. Semuanya balik ke 0. Mister pilih answer. Masuk ke bagian ini. Kemudian next questionnya kita pencet lagi. Dia reset lagi. Oke dari sini aman semuanya. Tuh kan cepat kan. Karena ini tuh kayaknya kita cuman sekedar nge-review di bagian function saja nih. Gimana? Ada yang ditanyakan? Bisa kan tadi ngerjain Sorry bentar. Mister ini stop yang dulu. pertama kan ngerjain test result. Habis itu Boleh lihat ya? yang udah Boleh lihat yang sebentar. Ininya ya kan? Visual Studio Code-nya ya. Sebentar. Oke, udah. Sorry. Gimana? Ulang tadi pertanyaannya Kevin. Gimana Kevin? kita hari ini kan ngerjain tadi udah yang ini. Yang apa? Test result. Yang sampai handling untuk event kliknya. Enggak tadi kan pertama test result. Habis itu yang nomor 4 yang dev. Yang dev itu kan. Habis itu apa? Habis Kalau itu yang ini. terakhir itu yang start test. Kan awalnya kan show result, show question, terakhir di start testnya. Coba lihat Kak. Ada yang mau ditanyakan apanya tuh, Kevin? Enggak, saya belum ini kodenya. Oh, kodenya. Oh, ini bentar. Sorry. Oh, ini ya. Mister itu yang di start test kenapa show question, Mister? Show question yang di bagian apa? Yang next questionnya? Iya itu, Mister. Karena kalau kita masuk ke bagian next questionnya, kalau kita itu kan berarti ada di bagian jendelanya hasil dari suatu jawabannya kan, atau jendela result kan. Jadi kalau diklik harusnya dia balik ke bagian pertanyaan. Kebayang nggak? Oh iya. Iya kan? Oke, Mister. Nah, jadi kalau dia Iya, masih judulnya answer, berarti dia itu masih berada di jendela pertanyaan. Tapi kalau dia buttonnya udah ganti jadi next question, berarti dia udah ada di jendela jawaban. Caranya Oke, kita Mister. biar bisa balik, makanya kita panggil show question. Bayang ya? Baik, Oke, Mister. mantap. Sekarang tadi ada yang nanya, lihat devnya. Oke, devnya udah Mister ke atasin udah. Udah Mister ke atasin. Giska add button unbound view button group. Coba Giska bisa lihat screencast-nya lagi. View button group. Bentar. Ini Giska jangan-jangan lupa nambahin di bagian import ininya ya, button grupnya ya di atas. Oh udah ada ya. Ini punya Giska mana? Oh udah ada. Oke, terus tadi errornya. Namanya tadi group button. Ya, coba scroll ke bawah. Sebentar. Coba scroll ke atas Giska. Yang di bagian devnya. Kok rasanya ada yang aneh ya? Oke. Radio
Sebentar. Ini nama radio buttonnya Giska memang diganti radio. Coba scroll ke bawah deh. Scroll ke bawah dulu sebentar. Scroll ke bawah sebentar. Ini jangan-jangan Mister yang salah paham. Ke bawah di bagian radio satunya mana? Radio satunya Giska mana? Oke. Itu di bagian atasnya Giska, di bagian devnya Giska yang kurang tepat. Itu yang akan kita lakukan mulai dari baris ke-15 sampai 18 itu misinya adalah kita ngeriset radionya Giska. Jadi radio 1, 2, 3, 4 kita reset ceritanya. Jadi yang kita panggil adalah radio 1 titik set check dalam kurung false. Bawahnya juga radio 2 set check dalam kurung false dan seterusnya. Jadi bukan radio doang. Nah, ya gitu. Jadi kita panggil radionya masing-masing. Good. Nah, di dalamnya itu adalah status dari si. Oke, good, nice. Coba dilanjutkan. Oke, yang lainnya Kevin Dharma. Oke, Mister, yes. boleh lihat kode yang itu yang grup button. Grup button di bagian bawah sini. Ya. Ya. Hmm. Iya. Sebentar ya, sebentar. Sebentar ya, Mas. Masih error Giska ya? Sorry kok Master malah scroll ini. Giska mana? Mister, yang Farhan nggak jalan lagi, Mister. Yang Farhan nggak jalan lagi. Nggak jalannya error atau gimana Farhan? Nggak tahu, Mister, nggak muncul memory cardnya, Mister. Bentar. Jangan lupa bagi tanda kurung. Jangan lupa gitu. Oke, wait. Di setiap fungsi Qt. Oh iya, kalau manggil fungsi Karena kita tadi pakai kurung buka kurung tutup ya. rata tadi saya masanya gitu. Pantesan nggak running. Oke, good. Oke, mana yang Giska tadi? Giska. Yang errornya seperti apa sekarang? Oke, radio satunya diganti false Giska. Radio 1 yang di dalam kurung maksud Mister. Radio 1, radio 2, radio 3, radio 4. Nah, itu diganti false. Betul, itu diganti false. Ya. Diganti false. Oke, good. Harusnya sih udah aman tuh. Sorry, kalau di Python false-nya itu F-nya besar. Kalau di JavaScript dan yang lain-lain mungkin huruf kecil ya, tapi kalau di Python rada-rada spesial nih. Booleannya Python, T-nya true-nya itu T-nya besar ya. Jangan lupa, jadi jangan kecampur dengan bahasa pemrograman yang lain ya. Biasanya kalau udah terbiasa megang JS, megang Python agak kagok nih. Oke. Mister, ini masih agak jalan, Mister. Padahal udah di Mister, kurung semua. Iya. Sebentar. boleh lihat nomor 1 2 nggak? Kenapa? Boleh lihat nomor 1 sama 2 nggak? Nomor 1 sama Baris 1 2. Oh, baris 1 Baris 1 2. Oke, ini. Tadi Mister turunin ya, soalnya kepanjangan nih ke kanan. Jadi Mister kasih tanda kurung ini supaya bisa diturunin gini. Tapi kalau panjang itu nggak apa-apa. Panjang ke kanan itu nggak apa-apa juga. Supaya nanti kan kalau kayak gini teman-teman pada bisa lihat kan apa aja yang perlu ditambahin gitu. Soalnya ini kayak ini loh, gara-gara ininya ada sebelah kanan jadi nggak terlalu leluasa.
Nggak masalah, mau panjang ke kanan Ini juga totalnya bisa. jadi ada berapa baris? Kenapa? Totalnya ada berapa baris? Kalau Totalnya ada berapa totalnya baris? punya Takut kurang. Mister ini 110. 110. Berarti di 110. sini 109. 109 mungkin karena ini kali. Mister kan ini kan nggak satu baris kan. Kalau kayak gini mungkin 109. Nah, 109. Saya baru 98, Pak. Baru 98. Wait. Ada yang ketinggalan nggak tuh? Coba di running sama nggak hasilnya dengan punya Mister? Udah ada fungsi-fungsinya semua? Coba lihat nih. Coba bentar. Oke. Sama belum Ini apa? bisa. Ini dari atas. Wait. Oke, tadi mana tadi? Yang siapa tadi yang masih 98? Kevin ya? Ya. Coba scroll ke bawah. Oke, ke bawah. Oke, terus. Bentar. Buttonnya belum ada nih buttonnya. Ini yang menghubungkan button dengan fungsinya, yang ngelingin button dengan fungsinya. Answer button. Lihat ini. Nah, jadi kalau di bagian ini, di bagian codingannya, di bagian ini coba cek. Kalau punyanya Kevin tadi kurang ini kayaknya nih. Yang pertama ini, coba. Ini belum ada kan? Itu harusnya kalau punya Kevin di running belum bisa aktif tuh answernya. Nomor 86. Di baris ke berapa tuh? 86. Bener nggak? Oh, kalau tergantung dari. Oh, itu berarti baris ke 78 sampai di situ. Yang saya coba cek yang lain dulu ya. Oke, tadi Kevin tadi masih Kevin Dharma. Gimana? Kevin Dharma, what happened with you? Invalid syntax. Tunggu ya bentar ya. Ini invalid syntax di line 4. Line 4 invalid syntax. Show results. Coba scroll ke atas Kevin Dharma. Scroll ke atas. Invalid syntax, scroll ke atas, yes. Can I see? No, it's right. You need to use bracket when you define a function like this, right? You need bracket if you want to define a function. Can I see your line 2? Can you scroll to the left? Line 2. I want to see ujung kanannya. Oh, to say ujung kanan. Push button. Okay, no problem. Show result. Oh, baris ke-10 height-nya kurang tanda kurung tutup. Kurung-kurungnya, bracket. You need add bracket at the line 10 and line 11. Line 10 and line 11, Kevin Dharma. Line 10, yeah, need to add bracket there. Yes. Yeah, okay. Try it. What? View layout line 72. Can you scroll down to the 72, line 72?
Scroll down, Kevin Dharma. 72. Okay. Add layout. Label 2 is widget, not layout. V layout dot add widget, not add layout, because you want to add label 1, right? Label is one kind of widget, not layout. At the line 72, add layout. 72, add layout. You wrong function. You need to change it, add widget. Okay, good. Okay, nice. Is it work? Yeah. Is it work, Kevin Dharma? Okay, I think it is work. Yeah, okay, good. Sekarang ada lagi. Kevin ada 2 ya. Makanya Mister kadang ngomongnya Kevin Dharma, satunya Kevin doang. Kevin gimana Kevin tadi? Aman udah ya? Masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Oke, wait. Coba di tadi sampai mana sih tadi? Ini ya. Ini 99 dari 10. Coba bagian bawah sini udah masuk semua belum? Yang test result widget. Ini udah benar. Karena Mister itu Yang masuknya salah yang di pertama. sini, yang kurang di daerah atas. Yang kurang kayaknya daerah-daerah sini udah. Daerah atas. Ya. Kalau daerah atas ini harusnya sih gini. Coba Tapi dicek. sampai sini udah benar. Coba di running. Yang oke, nice Kevin Dharma. Good job. Oke, good job. Sekarang oke. Tadi sampai mana ya? Oke, Kevin. Sekarang coba ke Giska. Giska gimana Giska? Aman ya? Oke, tadi ada yang error. Group button, add button, radio 1. Line berapa? Line 51. Coba scroll ke bawah, line 51. Radio 1 2 3 4. Iya benar. Oke, set eksklusifnya true ya. Coba Giska scroll ke bawah ke line 51. 51. Oke, Q button group. Jangan lupa ketika kita memanggil fungsi apapun kita butuh bracket ya. Itu wajib, jangan sampai kelupaan. Baris ke 50. Giska lupa nambahin bracket. Ya, itu dia. Apapun fungsi yang kita pakai itu pasti membutuhkan bracket. Aman, Giska di sana udah? Oke. Sekarang Kevin. Gimana Kevin? Udah ketemu? Apa yang kurang? Belum. Atau Mister kopikan lagi, kopi aja? Boleh. Bentar. Kevin kemarin yang pertemuan sebelumnya masuk kan ya? Masuk. Harusnya aman dong. Coba deh yang Kevin ini di running bentuknya seperti apa sih kalau punya Kevin? Bentuknya kayak mana? Oh, apa itu? Oh, ans buttonnya coba itu kelebihan spasi itu. Dibenerin dulu. Button text di bagian fungsinya tuh atas. Dev-nya di bagian dev. Bagian dev-nya, ans buttonnya yang bagian start testnya. Nah, itu 23. Oke, yang lainnya gimana? Ada sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sembari Mister ngecekin yang lain-lainnya dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada masih bingung nggak? Kita udah nyoba ke handling terkait dengan event kliknya. Sekarang oke, coba di running lagi Kevin. Oh, masih ada error lagi? Ada. Apa itu? Next questionnya Oh salah. iya, itu kurang satu, sama dengannya kurang satu lagi. Itu namanya assignment. Kalau dia komparasi, dia harus sama dengannya 2 kali. Ya. Oh ya.
nggak mau lanjut. Gimana? Apa yang kurang? Coba lihat lagi. Gimana? Answer. Loh. Wait. Ini punya Kevin nambahin window aplikasi baru ya. Mister, yang Farhan nggak jalan, Mister. Farhan ya. Oke, coba Mister cek dulu. Farhan. Kevin nanti Mister kopikan aja ya yang tadi ya. Yang Farhan coba di screencast dulu. Oke. Coba di screencast dulu. Oke, gitu. Oke, Mister copy lagi codingannya. Yang Farhan bisa di screencast dulu nggak? Biar Mister kelihatan. Vertical column. Gimana Farhan? Apakah suara Mister masuk? Kedengaran di sana? Oke, ini buat Masuk, Mister. Oke, gimana coba? Bisa screencast? Ini udah, Mister. Oh ya. Yap. Apa tuh? Oh, ini masuk ke IDLE lagi. Coba di-kill dulu. Di-kill dulu. Kalau udah masuk ke IDLE Di-kill gitu, ya, Mister? kadang ini kalau udah masuk ke IDLE gitu kadang dia nggak ada beberapa yang bikin error di luar kuasa kita. Jadi di-kill dulu, coba nanti running dulu. Dua-duanya ya, Mister. Dua-duanya nggak apa. Yes, habis itu dia pada running. Oh iya, ada bisa. Udah aman? Oke. Jadi kalau masuk ke IDLE itu ini ya, di-kill dulu. Habis itu baru di running ulang. Oke, Mister lanjutin dulu untuk copy programnya. Tadi yang grup box radio button. Iya, Mister. Oke. Start test. Oke. Oke. Bagi yang tadi ini bermasalah di programnya atau ketinggalan, bisa copy itu di codingannya di bagian chatnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini tadi sampai mana kita ya? Oke, Fatan, gimana Fatan? Silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau programnya di running itu kalau dipencet tombol answer itu hanya bolak-balik aja kan? Balik awalnya ke bagian answer result, habis itu balik ke bagian Ya. pertanyaan gitu ya. Answer result, Iya. iya kan? Iya, kayak gitu betul. Ya. Kalau udah kayak gitu udah bener udah. Oke, good. Mantap. Yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Konsepnya tapi tahu ya, algoritmanya udah pada paham semua ya. Jadi nanti ini rencananya kita masih buat prototype dulu. Nah, nextnya nanti kita akan buat semua tulisan-tulisan itu nanti kita akan buat cuman sekedar prototype doang. Nanti kita akan set sesuai dengan pertanyaan yang memang kita buat di bagian functionnya. Jadi lebih rapi lagi nanti pertanyaannya. Dan next questionnya nanti akan berubah questionnya, bukan cuman misalnya tadi pertanyaannya mengenai misalnya ibu kota Indonesia apa? Jakarta. Klik answer, habis itu resultnya bener. Di next question balik lagi pertanyaan ibu kota Jakarta. Itu nggak seperti itu ya nanti ya, karena ini masih prototype, jadi masih belum selesai fungsinya. Jadi kita masih buat prototipenya dulu. Kalau udah oke sampai situ, baru nanti kita akan lanjutkan sampai ke bagian storage-nya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yang lainnya? Ini tadi sampai ke berapa tadi kita? Ask question and handle. Oke.
D1 sama D2 udah ke cover. Oke. Berarti besok tinggal yang minggu depan D2 sama buat statistiknya. Statistiknya di sini nggak ada ya. Gitu. Nanti berarti statistiknya akan ada di PowerPoint. Nanti akan seperti tadi ya, Mister, nyampeinnya akan berganti-gantian. Ada PowerPoint, ada codingan dan seterusnya. BTW kalau teman-teman mau eksplorasi juga nggak apa-apa ya. Misalnya mau diganti tampilannya nggak ada masalah. Diganti apa, tambahin apapun juga nggak ada masalah. Yang penting function utamanya masih aman. Terus, oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Semuanya aman ya. Nah, sebenarnya yang tadi dilakuin itu tuh rangkuman dari atau aplikasi dari seluruh soal-soal yang nomor 1, lesson 1, lesson 2 dan seterusnya. Jadi kalau yang kemarin sempat ketinggalan, kemudian misalnya udah bisa nyoba eksplorasi di bagian sini, di bagian memory cardnya, nah insya Allah sih aman tuh yang kemarin karena latihannya di sini lebih dapat lagi karena kita gabungin si functionnya sama si tombol-tombolnya juga plus widget dan interface-nya juga dapat. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Mister tutup? Jona, Al-Fatih, Deo, Farhan, Giska, Fatan, Ezra, gak ada ya? Kevin Dharma, Nggak ada, Kevin. Oke, good. Kalau nggak ada berarti insya Allah udah aman semua. Ada yang tanya? Oke. Hello, Kevin Dharma, do you have any question for me? No? Nah, oke, good. Oke. Kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, Mister cukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjutkan yang di bagian ke mana tadi ya? D2 yang kedua. Tadi kan D2-nya ada 2 ya. Kita udah bisa mengcover D2 yang pertama. D2 yang kedua buat besok, buat pertemuan selanjutnya. Plus nanti akan ada satu lagi yang ada di bagian PowerPoint-nya akan membuat statistik terkait dengan game pertanyaan ini tadi. Yang kayak kalau dia menang dapat poin, kalau dia benar jawabannya dapat poin, kemudian nanti diakumulasi dan seterusnya. Nanti akan ada semacam fitur seperti itu. Nah, tapi nanti yang utamanya adalah sampai D2-nya dulu. Kalau semua itu udah oke, udah aktif, baru nanti kita akan tambahkan ke bagian yang additional fiturnya. Oke, kalau gak ada pertanyaan, Mister cukupkan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua sudah datang dalam online lesson di malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. See you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Masih bisa. Ya, sama-sama. Sabar, masih ngerjain. Oke. Gak apa-apa. Kalau mau masih ngerjain, ada mau ditanyakan silakan. Gak apa-apa. Ini yang tadi Kevin itu kalau Mister lihat itu kayak buat widget baru ya. Nggak ngerti, Kak. Soalnya tadi waktu diklik answer, dia muncul tampilan kecil baru di sebelah kanan ya. Iya. Nah, itu tuh kayaknya nge-generate tampilan widget baru deh. Yang ini yang di bagian grup chatnya udah di copy belum? Grup chat yang mana? Yang ini codingannya yang Mister kirim Udah, di grup chat. Udah. Sekarang gimana? Udah work belum? Enggak, saya langsung copy ke ini, nggak saya jiplak. Saya cek satu-satu. Oke, ya sudah. Oke. Ntar kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nggak apa, tanya-tanya aja. Oke.
Oh, ini ada yang kurang di sini. Oke. Ada, ketemu. Ya. Oke, good. Halo Bim, Bim. aman Bim? Bim. Bimanya udah dipanggil malah ngilang. Bukan hilang.